hati kami buka diri kami untuk hadirat-Mu masuk, memenuhi rongga-rongga jiwa kami, di mana kami beri tempat untuk Tuhan memenuhi jiwa kami malam hari ini. Supaya kami mendengar apa yang Roh Kudus katakan kepada kami, dan bagaimana Engkau bekerja dari hari ke hari, setiap hari hidup kami, sampai Kau kembali kedua kali untuk menjemput mempelai-Mu, yang diubahkan dan sudah diubahkan dalam sekejap mata serupa gambar-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau supaya spiritual formation dan discipleship dari kami bisa sinergis Tuhan. Dan kami bisa bertumbuh menjadi murid-Mu dengan emosi yang dewasa. Kami berikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Amin. Baik, kita akan kembali masuk ke dalam overview, karena dalam 3 hari, nanti hari Rabu, saya akan ajarkan bagaimana melakukan solitude and silence, dan supaya Anda bisa praktek, dan di bukunya nanti ada di lampiran mana ada contoh bagaimana ritmenya untuk satu kali kita beri waktu untuk bertemu sama Tuhan itu seperti apa, sehingga kalian mulai ngalami Tuhan secara pribadi. Saya percaya kalian semua rindu ngalami Tuhan secara pribadi ya. Jadi mujizat itu bisa terjadi karena kita datang ke Tuhan. Sama kayak wanita pendarahan 12 tahun, dia kejar Yesus. Yairus kejar Yesus. So kita akan kejar Yesus setiap hari. Dan Anda akan alami kehidupan dia secara pribadi. So Anda menjadi saksi hidup yang powerful dalam kesehari-harian hidup kalian. Amin. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai supaya kerohanian kita dari sekedar kerohanian puncak gunung es, kita akan masuk menjadi orang Kristen yang dalam rohaninya. Dan di mana Yesus punya akses seluas-luasnya ke dalam gunung es kita masing-masing. So saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian malam hari ini agar kita masuk ke dalam pintu di mana seperti Yeskiel masuk ke bait suci, dan dia lihat dari pintu bait suci keluar aliran-aliran itu yang semakin deras menjadi sungai. Padang belantara pun berubah menjadi hutan buah-buahan, dan laut asin menjadi air tawar, di mana kehidupan flora fauna yang kaya memberkati umat Tuhan sehingga tidak ada yang miskin di antara mereka. Tapi itu Nabi Yeskiel lagi proyeksi kepada penglihatan masa depan yang ternyata digenapi setelah hari Pentakosta. Sesuai Yohanes 7 ayat 38, Yesus berkata di puncak daripada perayaan Pondok Daun, dia berkata, barang siapa percaya datang padaku, aku akan memenuhi dari dalam hatimu aliran air hidup. Okay. So saya akan mengundang Anda dalam perjalanan rohani yang luar biasa yang akan membawa revolusi sehingga rohani kita dewasa dan emosi kita akan sehat dari iman ke iman, glory ke glory, yang dikenal dalam bahasa Inggrisnya emotionally healthy spirituality. Nah, dalam perjalanan saya pribadi, usia 36 tahun, saya tahun 1988 dibaptis Roh Kudus di rumah sakit orang sakit AIDS. Ya, itu pertemuan awal saya dengan power of God, dan mulai hari itu kehidupan saya tidak sama lagi. Itu awal dari saya meninggalkan 7 perusahaan dan kemudian mengejar Tuhan pagi, siang, dan malam, dan kehidupan bergaul, berdialog, mendengar suara Tuhan itu begitu audible. Kemudian saya bertemu dengan gereja dari Yeremia Rim, masa depan cerah di Surabaya kalau nggak salah. Di Jakarta itu GKPB, Gereja Kristen Perjanjian Baru, masuk ke sekolah, masuk ke kelas dasar kekristenan, cepat sekali saya bergerak dalam karunia profetik, penglihatan, dalam urapan yang kuat, sampai orang sakit AIDS-nya itu pun sembuh total. Dalam satu malam saya dibaptis Roh Kudus, dia juga dipimpin Roh Kudus melalui Tuhan pakai saya, pendetanya keluar, sayanya yang dituntun sama Tuhan, sehingga orang ini keesokan harinya 4 dokter ahli penyakit jiwa, darah, AIDS, paru-paru, immunity, angkat tangan, dan dikatakan HIV-nya nggak ada lagi. Keesokan harinya
Setelah dia dibaptis Roh Kudus di rumah sakit itu, pelepasan, dan saya pulang, besok paginya saya ke kantor setelah 2 minggu ditinggal, karena saya jadi supirnya Roh Kudus, membawa pendeta-pendeta ke rumah sakit itu, kamar isolasi khusus, dan ternyata anak muda ini datang ke kantor saya. Saya nggak bisa kenal lagi, karena waktu ketemu di kamar rumah sakit itu, saya dipenuhi kemuliaan Allah, sampai orang sakit apapun nggak kelihatan jijiknya, kotornya, karena ada pendeta yang saya bawa, dia nggak tahan, dia keluar, karena dia bilang bau belerang. Dan saya kaget ada orang duduk di situ, badannya agak gemuk, dia naik kira-kira 40 kilo dalam satu malam, dari tulang kering dengan 7 jendolan di leher, ternyata total bersih, dokternya boleh dia pulang, dan di situ saya ngalami yang namanya pertemuan dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Sampai saya lapar dan haus kepingin belajar firman, masuk dasar kekristenan, menjadi trainer, cepat sekali, kemudian Tuhan panggil saya menjadi penginjil, keliling Indonesia di Sangir Talaut, di Sulawesi Utara 10 tahun, saya tinggalkan 7 perusahaan itu, sampai ada Yayasan Maria Magdalena, dan kemudian saya melihat waktu saya keliling 10 tahun itu, kok susah sekali ya orang itu dibesarkan jadi murid Kristus, kok nggak bisa orang-orang yang di lain itu bertumbuh, dan selalu kalau altar kok sama-sama terus. Sampai saya melahirkan atas pertemuan Tuhan dengan seorang rasul dari Singapura, lahirkan gereja generasi apostolik, yaitu gereja berdasarkan CARE Cell. CARE itu komsel kami, CARE itu singkatan akronim Contact and Relate Everyone Cell. Jadi dengan kata lain, tanpa membangun hubungan yang disengaja dengan dasar kasih, orang nggak bisa berkumpul di satu sel. Kan selnya ini tulisannya CELL, jadi sel kayak tubuh manusia. Okay. Dan tujuannya, goalnya adalah setiap Kersa mengembangkan murid Kristus dari jiwa baru, lahir baru, dirawat sampai menjadi murid Kristus, dimuridkan di Kersal itu, dan ada pelatihan-pelatihan yang untuk mengequip, sampai kita bangun gedung untuk fasilitas ibadah kami, pemuritan kami dari anak-anak kecil, PAUD usianya sampai anak-anak SD, sampai masuk ke SMP, youth, sampai masuk ke SMA dan kampus, single adult, sampai keluarga muda dan keluarga umumnya. Nah, pada waktu kami membangun satu gereja, luar biasa pembangunan itu karena mobilisasinya luar biasa karena Kersalnya itu. Hubungan kami betul-betul hubungan teruji. Namun ujian itu juga berat dalam banyak tantangan waktu itu saya membangun bersama tim kepemimpinan saya. Karena waktu itu saya cara kepemimpinannya gayanya masih salah. Saya masih single fighter, an island by myself, belum masuk ke konsep teamwork. Karena 7 perusahaan yang saya bikin masih a solo leader, top bottom leadership style, bukan collaboration style, bukan teamwork style seperti John Maxwell ajarkan. Tapi hari ini bersama Pastor Evelyn dan semua leaders yang ada hadir juga membantu saya dan juga sambil mereka dimentor hadir di acara ini, semuanya itu adalah orang-orang yang sengaja masuk dalam ritme pemuritan di gereja kami. Nah, sampai suatu hari saya mengalami suatu, karena pekerjaannya banyak sekali, saya ini tipe orang yang visioner. Kalau udah punya visi, saya nggak bangun tim dulu untuk menjaga agar visi itu ada dijalankan oleh tim yang kokoh. Tapi saya udah bikin lagi banyak aktivitas dari sekolah di NTT, sekolah di Jakarta, restoran untuk mengembangkan orang-orang yang memang hobinya masak dan nggak punya mata pencaharian, saya bantu mereka bisa masak, dapat income, bisa sekolahin anak, keluarganya mulai dipulihkan ekonominya supaya bisa tenang kalau dimuridkan jiwanya. Terlalu banyak kalau orang pengusaha tuh kayak spreading too thin ya. Nah, itu membuat saya begitu capek, membuat saya begitu frustrasi karena perkembangan sebagai orang tipe A, saya kepingin perkembangan pertumbuhan rohani dan karakter itu berkesinambungan dan berkembang cepat di dalam kepemimpinan. Kenyataannya, perubahan yang saya lihat selama mereka ada dalam kepemimpinan saya sendiri, walaupun ada tim pastoral, tapi lebih keputusan
satu orang yang dibikin. Right? Dan saya disadarkan bahwa umat Tuhan yang dipimpin, yang dikembangkan itu, ternyata mereka tuh hanya 1/10. Kalau kita lihat gunung es, jiwa kita tuh kayak gunung es, ternyata 10% aja yang mengalami perubahan. 90%-nya belum mengalami perubahan. Dari mana? Waktu mengalami tantangan. Waktu mengalami aniaya, waktu mengalami, waktu kita membangun fasilitas kami yang besar, ada auditorium untuk 1.000 orang di dalam kompleks apartemen lingkungan itu, karena memang harus residensial untuk bisa mendapat izin gedung pertemuan itu. Nah, ternyata rohani mereka di tengah tantangan-tantangan keuangan, di tengah tantangan tekanan partner kerja kami, banyak sekali yang tersandung-sandung. Oke, bahkan ada yang keluar meninggalkan gereja dan kepahitan dengan saya dan sebagainya. Dan saya mulai frustrasi, saya pun marah-marah. Sampai Pastor Evelyn bilang, kamu kok punya ekspresi emosi kok cuma satu ya modelnya ya. Saya nggak lihat kamu nangis, meratap, just crying, tapi kamu cuma marah aja. That's all the impression I got. Sampai semua orang hanya dapat tahu Ibu Indri itu ya orang pemarah gitu loh. Dan kalau kerja cepat sekali, keputusan cepat sekali dibikin tanpa duduk dengan tim leadership-nya. Nah, akibatnya jemaatnya itu hanya jemaat yang kelihatannya di permukaan itu ke gereja, Bible study, cell group, merawat jiwa-jiwa, baca Alkitab bersama-sama, dan tempat restoran kami memang untuk duduk supaya mereka bisa berkumpul di situ semuanya setelah ibadah, sebelum ibadah. Oke? Tempat mereka bangun hubungan, mendoakan sesama lain. Secara mata kasat itu ternyata itu kelihatannya bagus. Tetapi begitu banyak hantaman terjadi, tekanan terjadi, mereka nggak kuat. Nah, jadi ada 90% dari bagian hidup mereka yang belum tersentuh Tuhan. Yang belum pernah mengizinkan Yesus mendapat akses ke dalam mereka. Secara eksternal oke, tapi secara internal tidak oke sama sekali. Nah, di sini kelihatanlah perbedaan antara pertumbuhan rohani. Kalau orang lagi cinta mula-mula kan, wah. Dan sekarang kalau saya lihat yang sudah lama pun rohaninya kalau ibadah itu, waduh, menggebu-gebu, berbahasa rohnya lama, nyanyinya lama. Tapi dalam hal keluarga, hubungan suami istri, membesarkan anak, they all have problem. Oke, dan itu bisa slack yang sengit karena kita kan counseling semua sebagai gembala jadi tahu semua, right? Ekonomi, jadi perkembangan cintanya mereka sama Tuhan sama bertumbuhnya mereka mengasihi sesama secara horizontal itu kok nggak seimbang. Banyak yang kepahitan, banyak yang gosip, banyak yang kalau ribut itu bisa perang dingin, kalau nggak perang dingin frontal, maki-maki, kabur dari sel, nggak bisa dihubungin, menghilang. And di setiap kali saya diundang ke ibadah di gereja-gereja teman pelayanan kami pun, kalau saya duduk di ruang VIP suka diajak ngomong itu. Jadi problemnya saya tahu gitu loh. Namun saya nggak ketawa karena kita pun ngalami seperti itu. Oke, kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu saat itu. Nah, so apa yang terjadi di belakang layar kehidupan mereka itu lama-lama mulai kelihatan. Oke, nah something is very deeply wrong dong kalau begini. Nah, sampai kalau saya duduk sebagai gembala, idealnya saya itu kepingin semua saudara seiman saling mengasihi, saling mencintai gitu ya. Tapi kalau saya dapat beritanya, oh yang ini nggak cocok, yang ini mau mundur dari sel, yang ini mau mundur dari kepemimpinan, dia kepahitan, segala macam. Oke, and bahkan nggak mau duduk sama-sama lagi satu meja. Nggak mau makan sama-sama lagi. Dan dalam kondisi itu saya cenderung cepat mau beresin, cepat mau ketemukan orangnya. Yuk kita sama-sama kembali kepada Tuhan, yuk. Tapi orang itu nggak bisa dibikin berubah, saudara. Saya aja nggak bisa berubah sendiri. Apalagi merubah orang, hanya Tuhan yang bisa merubah kita. So dan kalau saya sudah nggak sabar, terutama kalau lagi capek, itu bisa snappy, suaranya tinggi, marah-marahnya bisa berjam-jam dan tinggi suaranya. Nah, sebagai gembala saya berupaya dong, apa yang kita mesti lakukan? So tambah Bible study night.
cari topik-topik pengajaran lagi, undang pembicara lain lagi. Lama-lama kita capek dengan program bolak-balik ke gereja, para pemimpinnya giat, ayo domba-dombanya biar mendapat makanan jadi mereka bertumbuh dewasa. Tapi antara kepemimpinan juga banyak konflik. Dan banyak yang tidak tahu menghadapi konflik bagaimana, jadi tersinggung, jenuh, cuek, oke? Dan sedikit yang mengalami transformasi jiwa itu. Saya sendiri mengalami proses yang namanya the dark night of the soul. Proses problem yang panjang, saya nggak tahu, doa pun kayak Tuhan tuh nggak ada di situ gitu loh. Dan saya baru tahu bahwa saya dibawa oleh Tuhan untuk melihat diri saya itu kayak apa. Dan ini baru terjadi when I hit rock bottom. Benar-benar saya hit rock bottom. Dan Tuhan insafkan saya di Matius 16 ayat 26. Di screen Anda bisa lihat, dan Tuhan ngomong sama saya, dulu saya nggak ngerti loh ayat ini, sama sekali nggak ngerti. What profit a man if he gains the whole world? Segala pelayanan kamu pegang, mau diundang ke khotbah, mau memuridkan di gerejamu sendiri, khotbah di gerejamu sendiri, rapat board of directors untuk pembangunan kompleks gereja kami, mau bangun sekolah sosial misi di NTT, bangun sekolah internasional dengan SPK standar national plus, I mean everything. Saya kepingin orang itu jangan sampai nggak hidup gitu loh. Okay? Yang kurang pendidikan dan nggak mampu, dan saya lihat kualitas kehidupan keluarganya kok bodoh ya, kok nggak bisa mikir gitu ya. Jadi saya kasihan anak-anaknya yang masukin deh, saya kasih beasiswa supaya mereka dapat pendidikan yang baik sehingga nanti tunas-tunas masa depan kualitasnya bagus. Karena buat saya waktu itu agak menolong loh mengerti firman kalau inteleknya cukup tajam gitu loh. So di Matius 16 ayat 26 di Amplified Bible Version, dan Anda bisa lihat di bahasa Indonesianya juga, what will it profit a man? Saya suka bahasa kata profit di sini, kan ini bahasa pedagang soalnya. If he gains the whole world and forfeits his life, his blessed life in the kingdom of God. Ngapain memiliki semua aktivitas, spreading fin, memiliki ketenaran luar biasa, kelas public figure yang top, tapi saya kecapean and I'm running from a low, empty tank. Saya burn out, saya udah capek luar biasa. Oke, nah kalau di bahasa Indonesianya apa gunanya sih? Apa sih keuntungannya? Seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya. Apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Oke, so I can do everything but I lost my soul. Nah, makanya kita belajar di minggu lalu, di hari Rabu yang lalu, bahwa emotional health and spiritual maturity. Saya bisa pakai gelar gembala, mau pakai gelar apostle, mau pakai gelar hamba Tuhan. Tapi kalau perangai saya, perilaku saya nggak menyenangkan, kasar, pemarah, nggak sabaran, maunya buru-buru, cepat-cepat, emosinya saya nggak sehat seperti itu. Tapi waktu itu saya nggak punya kesadaran. I don't have self-awareness bahwa emosi saya tidak sehat. Ternyata diketemukan dari buku Emotionally Healthy Spirituality, untuk rohani dewasa, emosinya mesti sehat. Dan ini nggak bisa dipisah. So emotional health and spiritual maturity are inseparable. It is, dengan kata lain, Peter Scarsero berkata, it is not possible to be spiritually mature while remaining emotionally immature. Nah, disinilah saya baru masuk kepada kesadaran bahwa antara ada antara pembentukan emosi saya, kesehatan emosi saya, dan kedewasaan rohani saya, itu ada gap. Nah, hubungan-hubungan saya jadi nggak enak, dengan sesama juga nggak enak, kayak hubungan itu kayak disayang tapi dibenci gitu loh. Ya, hubungan itu kayak apa sih, katanya benci tapi sayang gitu katanya. So setelah saya hit rock bottom, ada jemaat yang keluar, leadership keluar. Lebih 100 kayaknya. Mungkin ada yang baru join kali ya. Saya masuk ke 6 bulan, waktu itu Pastor Evelyn baru saya angkat jadi deputy, dan saya diberi
waktu untuk dia melakukan pemberesan dasar apa yang salah, apa yang nggak benar di dalam struktur kepemimpinan. Dan saya punya waktu 6 bulan. Sampai setahun saya betul-betul berdiam di kaki Tuhan. Dan Tuhan ngomong untuk pertobatan saya yang masif, itu dari Yesaya 52, 53, dan 54 yang menjadi hari ini mimpinya Allah bagi jemaat kami. Dan itu Yesaya 54 ayat 13, Allah berkata, aku yang akan muridkan jemaatku di gereja. Dan damai sejahtera Allah akan memenuhi gerejamu. Nah ini Pastor Evelyn juga mendapat pewahyuan yang dia pegang kencang-kencang. Dia lihat jemaat-jemaat mulai punya pengalaman pribadi dimuridin Yesus. Nah, ini kesaksian yang luar biasa karena dengan demikian jemaat itu mulai bertumbuh rohaninya karena mereka berinteraksi langsung sama pencipta mereka melalui Roh Kudus yang ada di dalam mereka. So 2016 saya dibimbing Roh Kudus untuk disetup mata saya waktu kita lagi di toko buku di Singapura. Ke rak yang ada gambar seperti buku yang Anda lihat dari judul, dari tema daripada PowerPoint malam hari ini. Ya, buku Emotionally Healthy Spirituality, dan saya temukan buku itu, saya datang ke Pastor Evelyn, saya bilang, I need this book, gitu loh ya. Dan saya karena orang audiovisual, saya beli komplit videonya, workbooknya, dan kemudian di belakang saya itu lari penjual tokonya, I think the manager, saya bilang, man, the author said you cannot buy that book, the blue one, only without this little book, the tool. Oke, nah itu yang buku kecil yang oranye, itu Emotionally Healthy Spirituality Day by Day. Ternyata itu jantungnya bagaimana mengalami proses penyehatan emosi kita. Menjadi sehat, kemudian didewasakan, sampai dikuduskan, sampai menjadi emosi yang dewasa, dan rohani yang sehat dan dewasa. It's a progressive journey. So ini adalah suatu perjalanan, bukan point 1, 2, 3, kamu lakukan ini beres. Ternyata tidak. Sama seperti Bapak Ibu sekali yang sudah punya anak, tahu kan ya, gedein anak dari lahir, keluar rahim mama, dari sakit bersalin, banyak penderitaan, baby yang cakep itu lahir, tapi dari baby yang menyusui sampai dia bisa merangkak, sampai bisa makan makanan keras, sampai mulai berjalan, jatuh bangun, sampai ke PAUD, sampai ke SD, SMP, itu kan progresif. Dan Anda melihat kejiwaan bukan akademis aja yang perlu diperhatikan. Kejiwaannya pun mesti diperhatikan. Nah, bagian itu karena semua manusia lahir dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Roma 3:23, betul? So, tidak mungkin akademis, pengetahuan kepandaian akademis bisa menyelesaikan isu kejiwaan kita. Dan itu kita wariskan dari nenek moyang kita. Right? So, hari ini kita akan mau membawa Anda supaya Anda mengalami revolusi. Hidup kita ini satu hal, peninggalan-peninggalan cara pengajaran dari almarhum mendiang gembala saya. Gembala saya semua almarhum, saudara, dari GKPB, dari Yarim meninggal usia 47 tahun. Kemudian kakaknya dia yang di Jakarta, Hari Purwanto, juga sudah meninggal. Itu awal bapak rohani saya. Okay. Nah, pada waktu itu kesukaan saya itu dengan meninggalkan 7 perusahaan, itu bersekutu intim dengan Tuhan tuh bisa sehari itu berjam-jam. Oke, kemudian bersaksi, kemudian diundang bersaksi kiri kanan oleh teman-teman pengusaha saya. Katanya ini si manusia aneh satunya yang keras luar biasa kok bisa berubah ya, hebat juga nih. So saya mulai pelayanan dari situ sampai diundang ke Kalimantan, ke Sulawesi Utara, diundang oleh orang Manado ke Kaltim, jemput saya, minta saya kalau bisa langsung nyebrang terbang ke Sulawesi, dan akhirnya saya bisa 10 tahun sampai masuk ke Kepulauan Sangihe. Nah, saya perhatikan bahwa kehidupan saya sendiri, setelah kira-kira 10 tahunan saya udah mulai agak tanpa sadar saya mulai agak ada emosi amarah keluar. Karena saya melihat kemalasan dan kesukaan orang-orang di Sulawesi Utara itu sukanya di ibadah bisa tiap malam loh. Kalau perlu tiap pagi, siang, malam. Sampai yang jadi pembantu rumah tangga pun nggak mau kerja, dia mau jadi ibadah katanya. Namun saya frustrasi, kenapa kok diibadah tiap hari, tapi kok nggak ada perubahan karakter. Nah, kita belajar di sini dan saya mesti terima. Nggak ada orang bisa berubah karena dengar khotbah.
tetapi karena dimuridkan. Nah, pemuridan yang Yesus lakukan kepada 12 rasulnya, dari pedagang nelayan ikan, sampai tukang pajak yang menakutkan, sampai dokter Lukas, dan semua tukang nelayan yang lain, itu dirawat dan dimuridkan Yesus pribadi 3,5 tahun. Dan caranya Yesus kan tidak pakai duduk di kelas, nggak pakai sistem khotbah. Mereka dimuridkan secara pribadi, one on one dan one in the group, melalui peneladanan kehidupan sehari-hari Yesus. Mereka nonton, mereka alami Tuhan, mereka dengar, mereka lakukan bersama, karena diutus dua-dua akhirnya di Matius 10 dan Lukas 10. Nah, di sini saya mulai melihat bahwa majority dari umat Tuhan itu terlalu sibuk apa dalam pelayanan, atau cari nafkah, urusan pribadi, untuk memupuk hubungan intim sehari-hari dengan Tuhan dan dengan dirinya. Too busy, sampai nggak ada waktu. Akibatnya kerohanian mereka tidak ada pertumbuhan intim dengan Tuhan, diganti dengan hadir di kebaktian-kebaktian untuk menggantikan waktu pribadi mereka sendiri yang perlu diinvest dengan Tuhan. Sekarang daripada, ya aku udah capek sibuk dari kantor, so aku mendingan duduk di ibadah deh. Tapi kan itu kan mendengar apa kata Tuhan melalui orang. Nah, bagaimana dengan apa kata Tuhan kepada Anda sendiri? Makanya 3,5 tahun itu, muridnya Yesus, setelah Yesus bangkit dari mati, Yesus datengin, Maria aja nggak bisa kenal dia. Begitu Yesus memanggil dia nama Maria, baru dia sadar, wow, Raboni. Waktu dipanggil nama ibu, dia nggak tahu loh. Dia pikir tukang penunggu taman loh. Kemudian dia ikutin perjalanan Kefas dan temannya Kleopas berdua menuju ke kampung Emmaus. Dia muncul di tengah-tengah mereka. Dia tanya, kamu lagi ngomong apa? Masa kamu nggak tahu seluruh Yerusalem kan ada komosi? Ada orang yang kemusian Nabi, dia mati loh. Nggak tahu kemana, badannya hilang. Dan Yesus berkata, kok kamu degil sih telinganya? Degil sih hatinya? Masa kamu nggak tahu artinya apa? Dan kemudian Anda tahu Yesus pura-pura perginya ke tempat lain, tapi mereka berdua tarik. Dan begitu masuk ke rumah, dia bikin perjamuan suci, mata mereka kebuka dan dikatanya hatinya panas waktu dia ngomong. Tapi Yesusnya udah hilang. Nah, mereka mengalami pertemuan Tuhan. Jadi mereka lebih kenal Yesus setelah Yesus bangkit dari mati daripada waktu Yesus hidup sebagai manusia dan sebagai anak Allah bersama-sama 3,5 tahun itu. Right? Nah, dari sini, dari pengalaman saya melihat, saya frustrasi. Kemudian saya pulang ke Jakarta, mendirikan yayasan pelayanan saya, Maria Magdalena. Dan di situ banyak orang yang ngumpul. Sampai saya bilang, bagaimana ya caranya ya, supaya orang-orang yang lahir baru, bagus sekali pengalaman kelahiran baru. Itu kalau disaksikan satu persatu, mulia. Tapi dari pengalaman yang berapi-api dengan Tuhan, dengan mujizat gila-gilaan, sampai mereka menjadi bertumbuh dewasa, menjadi serupa Kristus, itu gimana? I don't know. Saya juga nggak tahu. Dan satu retret, seorang notaris terkenal di Jakarta, dia di tempatnya dia di Parung. Waktu saya istirahat siang, setelah makan siang, saya mestinya istirahat tidur, saya teriak sama Tuhan, Tuhan, aku bosen deh, aku jenuh pelayanan deh. Khotbah, nonton orang lahir baru, mereka dilawat Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, pelepasan, dibaptis Islam, and then what? Gitu loh. After itu what? Nggak bisa dong, ritmenya sama terus. Karena anaknya lebih dewasa, makanannya nggak mau bubur yang sama. And Tuhan buka jalan. Saya diketemukan dengan orang-orang yang betul-betul menentukan destiny kami sampai menjadi gereja lokal. Dengan rasul dari Amerika, dari Singapura, Mas Naomi Daudi, dan melalui teman saya di Jakarta, karena tiba-tiba saya digerakkan Tuhan untuk bikin seminar, conference kaum wanita, yang belum pernah saya lakukan. Disitulah Tuhan pertemukan saya, dan saya diperkenalkan what is local church. Oke, nah mulai dari gereja lokal itu berapi-api, wah cepat sekali dari 7 orang ke 18, ke 30, sampai 180 dalam 3 bulan. Sampai nggak bisa lagi kumpul di kantor almarhum ayah saya, dan kita harus dapat izin, jadilah gereja lokal. Nah di tengah-tengah kami bangun fasilitas dan membesarkan training sampai malam. Saya itu kalau sudah zealous itu giat itu berapi-api. Saking berapi-apinya,
saya lupa memperlakukan sesama dengan kasih Kristus. Yang penting goalnya tercapai. Saya menjadi perfeksionis, keluar semua itu. Saya menjadi giat dan saya belajar zeal without knowledge is dangerous. Ya, kegiatan tanpa pengetahuan itu bahaya. Karena keputusan juga tergesa-gesa. Dan di 2016 itulah saya mulai belajar dari buku yang saya dapat di Singapura yang namanya Silence and Solitude dan Contemplative Reading. Okay. Contemplative reading and waiting on God. Sejak itu saya ambil sabbatical 24 jam dalam seminggu sekali, sehari. Saya nggak kerja, nggak sentuh kerjaan. Saya hanya spending time with God. Okay. Dan saya baru tahu ini tradisi yang dilakukan oleh Mother Teresa yang namanya monastic tradition. Jadi orang Katolik itu bagus loh. Mereka yang benar-benar ya, bukan yang hanya ibadah-ibadah. Ada orang yang namanya Henry Nouwen, Anda bisa beli bukunya. Okay, dia bagus sekali. How to put on your true identity. Bagaimana memakai identitas kita yang sesungguhnya. Right? Bagi kita, our identity itu bukan apa yang kita lakukan. Kalau kita ketemu sama orang selalu ditanya, kamu kerjanya apa? Dan kita bangga, oh saya seorang pengusaha, saya lulusan Amerika. Tapi itu that's what you do, that's not who you are. Waktu Yesus dibawa ke padang gurun, dia nggak punya track record pelayanan apa-apa loh. Karena 30 tahun pertama itu silent year buat dia. Nama dia cuma muncul waktu dia lahir, diserahkan di bait Allah kepada Tuhan 8 hari. Kemudian diajak Paskah 12 tahun dan menghilang 3 hari. Kemudian dia muncul lagi waktu dia, tapi di ayat Lukas 2, 42 dan 52 dikatakan bahwa Yesus bertumbuh dalam hikmat, secara stature dan kemudian dia ayat 52 bertumbuh fisik, stature, wisdom, disukai Allah dan manusia. Umur 30, usia dia diakui sebagai rabi, dibaptis selam, Roh Kudus turun secara fisik dalam bentuk bulu merpati. Langit terbuka, Allah langsung afirmasi siapa dia. Ini anakku, kepadanya aku berkenan. Dengarkan dia. Jadi Yesus dicobai di padang gurun 40 hari, 40 malam gak makan, gak minum. Anda mau tahu yang setan kerjakan apa? Dia mau kerjakan goda identitasnya dia. Untuk melakukan, kamu lakukan ini dong, kamu lakukan ini dong, sembah aku, lompat dari gunung, ubah batu jadi roti, do. Karena setan akan selalu membuat kita dikenal orang dari apa yang kita lakukan. Makanya orang ada mengalami post power syndrome. Kalau udah pensiun, udah nggak lagi pegang jabatan, stres dia. Karena apa? Udah biasa bekerja, punya kuasa, sekarang nggak orang penghargaan ke dia udah kurang karena udah pindah ke penerusnya yang menggantikan kedudukannya. Itu post power syndrome bahaya sekali tuh. Kalau nggak dihandle dengan benar. Kayak tertolaknya berat sekali, bisa gila orang. Bahkan bisa bunuh diri. Nah, tapi Yesus kalem. Dia bilang ada tertulis. Dan kenapa kok dia bisa tenang? Dan dia keluar padang gurun, malaikat datang melayani dia. Dan Anda mau tahu, dia masuk dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, untuk dicobai iblis, tapi dia keluar padang gurun penuh kekuatan Roh Kudus. Sampai dia khotbah, orang-orang kagum. Kok beda ya, bahannya sama orang Farisi, tapi kok dia ada otoritas ya. Wow, who is this guy? Langsung ada orang kerasukan setan di Markus 1. Dan ketemu Yesus langsung hardik, sembuh orangnya. Kembali bisa mengikuti, dimuridkan oleh Yesus. Menjadi crowd yang besar pengikut Yesus. Because Yesus kalem waktu digoda setan. Dengan segala macam tantangan dengan identitas dia. Karena identitas dia di apa yang Tuhan kasih, Allah kasih dia. Aku anak Allah kok. Aku nggak perlu nyembah-nyembah kamu karena aku anak Allah. Nah ini solitude and silence membuat Anda akan mengalami apakah Anda tuh kenal diri Anda. Do you know yourself? Karena kalau Anda nggak kenal diri Anda nggak bisa kenal Allah. So kemana Yesus dicobai? Dia tenang. Saya nggak perlu nyembah kamu kok setan. Untuk tahu bahwa aku anak Allah. I am the child of God. Ini Bapakku udah ngomong. So dia penuh di situ. Nah, saya sejak itu irama hidup saya berubah. Saya ada sabat seminggu sekali. Sabat saya itu hari Jumat. Karena bagi hamba Tuhan Sabtu Minggu itu kerja. Okay? Dan hari ini sebetulnya sahabatnya kita ini. Okay? Tapi
kami mau bagikan kesaksian sahabat kami. Oke. Nah, kemudian solitude and silence, right? Saya buat dari minimum 2 kali sehari. Saya memberi diri datang ke Tuhan hanya untuk bersama Dia. Enak, itu namanya mini sabat. Kalau Daud itu 7 kali sehari. Raja Israel, jenderal perang paling berhasil, nggak pernah gagal. Ayah dari berapa anak puluh anak. Oke, kepala pertanian, irigasi, pertahanan keamanan, semua, peternakan, semua kesejahteraan rakyat dia yang atur loh. Dan dia punya 7 kali sehari itu punya waktu pribadi dengan Allah. It's amazing. Makanya dia disebut orang sebagai orang yang kenal Allah dan hatinya berkenan pada Tuhan. Karena dia melakukan segala kehendak Allah. Karena dia kenal, akrab tiap hari sama Tuhan. Kesukaannya juga firman. So saya mulai dengan 2 kali per hari, 4 menit per silent solitude, diam di hadapan Tuhan. Nah, dari 2 menit awal, 2 menit terakhir, jadi 4 menit per pertemuan, pagi dan sebelum tidur. Lama-lama karena perubahan dan pengalaman dalam hadirat Tuhan, kerasanya di dalam, saudara-saudara, kerasanya nggak merinding-merinding di luar, kerasanya di dalam. Pertama kali dibaptis Roh Kudus, kita merindingnya di luar, karena kesetrum. Tapi kalau sudah 20-30 tahun ikut Tuhan, nggak bisa merinding terus, saudara-saudara. Anda hanya bisa berjalan dalam kuasa hikmat Allah, dan mendengar suara Tuhan persis kayak ritmenya Yesus. Oke. Dari dalam hati orang keluar aliran air hidup. So saya set waktu saya jam 4.30. Karena the most Anda bisa kelar kalau setengah jam. And it change you a lot. Kemudian 6.30 supaya saya nggak ganggu. Jam kerjaan udah mulai masuk tuh jam 8, jam 8.30. Oke, kemudian jam 10. Kemudian jam 12. Oke, saya bisa duduk di WC, duduk tenang, oke, dan nggak diganggu orang, dan hanya diam aja, 4 menit, nggak berat sama sekali. Jam 3 siang, jam 8 malam, ini saya udah atur seperti ini, dan sebelum tidur. So saya atur bagaimana kehidupan monastik ini yang dibuat oleh awalnya rutin ini dibikin oleh Santo Benedictus, namanya The Benedictine Vigil Time, di mana udah ada patronnya. Nah, Brother Lawrence dari bukunya Practicing the Presence of God, tujuannya kita praktek kesadaran hadirat Tuhan. Supaya kalau kita cuma saat teduh aja, biasanya pakai roti hidup, santapan harian. Biasanya pagi kita lakukan itu, doa syafaat, nyanyi, berbahasa roh. Habis itu Anda sibuk ngurusin anak, kerjaan di toko, di kantor. Anda bisa lupa Tuhan loh. I did. Saya lupa Tuhan tuh. Sampai kelakuan saya udah kayak orang nggak ada Tuhannya tuh. Nah, tetapi dengan dicicil tiap hari, kesadaran akan kita bersama Tuhan setiap hari mulai tumbuh. Nggak langsung timbul, nggak langsung sadar. Mulai bertumbuh. Dan kalau kita mulai bisa sadar bersama Tuhan, kita akan ngerti yang namanya hidup slowing down with God atau kontemplatif. Tadi sudah di screen-nya udah dikeluarin tuh ya. Nah, gereja karismatik, gereja Injili sangat giat menginjil. Sangat giat sibuk memenangkan jiwa. Sampai begitu giatnya, ada pelatihannya, ada buku 4 hukumnya, dilatih semua. Kita rajin penginjilan, rajin pelayanan misi, utus jemaat ke daerah-daerah tertentu, daerah-daerah yang minus, belajar nginjil di sana, masuk ke pedalaman, duduk di pedalaman Alkitab, doa pagi, doa malam, kayak ada kaum ibu, kaum bapak, kaum remaja, tetapi mereka tidak punya waktu untuk berhenti, untuk rest. Nah, Anda ingat nggak Matius 11 ayat 28? Yesus berkata, mari datang padaku kau letih lesu beban berat. Aku beri kelegaan. Bapak Ibu sekalian, saya kasih pakai bahasa Inggris ya. Come unto me, you who are heavy laden. Okay? You who are carrying heavy burden. I give you rest. Kalau bahasa Indonesianya langsung, I give you kelegaan. Tapi kalau bahasa Inggrisnya, I give you rest. Seperti Ibrani 4, ayat 1 sampai 19. Oke, bahwa tempat perhentian itu tidak stop di Yosua loh. Bagi kita masih ada.
And orang nenek moyang orang Israel nggak bisa masuk ke perhentian itu. Hanya Yosua dengan keturunan nenek moyang yang mati semua. Jadi padang gurun tempat kematian malahan. Kematian massal tuh. Oke. Nah, kalau yang masuk ke tanah perjanjian justru 20 tahun ke bawah. Generasi Z. Inilah generasi-generasi yang kita mesti persiapkan oleh generasi boomer seumur-umur saya. Yang lahir antara 1946 sampai 64 nih. Kita ini generasi yang kerja keras, setia, banting tulang, nabung luar biasa supaya kehidupan kita the best. Tapi lain sama milenial, lain sama generasi Z yang hidup gede dengan dunia digital. Hidup mereka, hidup informasi terus masuk ke dalam otak mereka. Kalau saya mesti lulus dulu 8 tahun di universitas, baru bisa mulai bekerja. Kalau mereka, pengetahuan apapun yang mereka butuh untuk menjadi sukses pengusaha tergantung passion mereka apa. Dapat kok satu klik dari Google, mereka bisa dapat informasi semuanya, browsing cepat dalam 1 hari. Oke? Dan mereka adalah generasi yang di Amerika harus generasi yang ngalami 9/11 attack. Makanya mereka sangat social orangnya. Mereka ada empati. Mereka generasi yang kenal kata-kata empati. Beda ya sama simpati. Kalau simpati itu kayak kasihan. Kalau empati mau masuk pakai sepatu orang yang mengalami kesulitan. Oke. Salah satunya yang contohnya paling top di Indonesia adalah Nadine Makarim tentunya, pendiri dari Gojek. Dan dia dari lulusan Harvard University, konsultan finance tax yang luar biasa di KPMG kalau nggak salah, tapi dia melihat karena macetnya jalanan ketemu sama ojol-ojol yang hidupnya sengsara, jarang ketemu keluarga karena nyari nafkah. Dan dia bikin apps karena iba hatinya dia. Nah itu tipikal orang milenial. Kita orang idealistik boomer ini, yang kantornya mesti mewah, kantornya sendiri, ada ruang rapat sendiri. Kalau milenial kerjanya relax, kerja bersama, co-hive. Ya, workplace yang terbuka. Lihat aja Starbucks hari ini. Mejanya panjang-panjang. Berapa orang kerja di situ? Bisa bikin kontrak kok di tempat itu. Nggak bayar ruang kantor sewa, nggak punya kantor sendiri. Oke, dia bawa aja printer portable-nya, dia bawa laptopnya sendiri, dia kerjain done. Bisa bikin desain segala macam. Namun kesibukan ini membuat orang itu nggak cukup waktu lagi masuk ke dalam perhentian. Istirahat sama Tuhan. Coba Anda bisa buka juga di Mazmur 37 ayat 7. Ya, saya bacakan ya. Dan firman Allah berkata seperti ini. Daud ini. Karena Mazmur 37 itu buat saya. Ayat pertamanya tepat saudara bagi pemarah. Jangan marah. Orang yang kebiasaannya marah, ekspresinya suruh di-stop mendadak jangan marah agak sulit loh. Ternyata di ayat 7 dia jawab supaya kita nggak marah. Be still before the Lord. Berdiamlah di hadapan Tuhan. Dan nantikanlah Tuhan. Nah, berdiam di hadapan Tuhan ini bagian yang paling sulit, penuh tantangan, yang adalah jantung daripada perjalanan menuju kesehatan emosi agar rohani kita dewasa. Karena kesehatan di emosi kita nggak bisa dipisahin dari kedewasaan rohani kita. Nah, tidak ada di gereja kami waktu itu saya nggak ngajarin tuh mengenai Anda semuanya mesti punya waktu solitude ya, ke tempat sunyi kayak Yesus di Markus 1 ayat 35 dan menyendiri untuk bersama Bapaknya. Yesus lakukan itu di Markus 1 ayat 35. Si Simon Petrus datang ayat 36. Ayo kamu banyak orang nanti kamu, cepat. Dan Yesus jawab dengan tenang. Yuk kita ke kampung yang sebelah yuk, karena Allah Bapa perintahkan aku. Dan untuk itu aku datang ke bumi. Untuk mengabarkan berita kerajaan Injil. Gak ada orang bisa ngatur dia punya jadwal. Gak ada orang bisa mengatur apa yang dia mesti lakukan. Dia betul-betul hidup dengan identitas sejatinya dia. Authentic true self. Yang dia terima dari Allah Bapa. Walaupun dia mesti ketemu orang banyak. Membagikan kerajaan Allah. Berita kabar baik. Tapi bukan caranya Petrus. Bukan maunya rakyat. Tapi maunya Bapaknya. So Yesus nggak selalu nyenengin orang. Oke? Nah, di sini saya membawa Anda semuanya kepada suatu perjalanan ini yang namanya emotionally healthy spirituality. Saya bawa Anda untuk mengalami irama hidup yang paling rohani, yang enak supaya Anda bisa mengalami kelegaan dan Anda nggak usah pikul cook Anda sendiri, tapi pakai cook yang Yesus sudah bikin bagi Anda. Nah, itu dia ritme baru ini. Oke? Sehingga Anda menjadi pengikut Kristus yang efektif. By the way, Bapak Ibu sekalian, ini pembelajaran seumur hidup
sebagai pengikut Kristus. Nah, hari ini Anda akan berkenalan dengan 7 topik yang akan melibatkan Anda untuk mengalami yang namanya pembentukan rohani atau spiritual formation and discipleship. Melalui 7 hal ini, Anda akan bertumbuh emosinya sehat, rohaninya dewasa. 1, Anda mesti tahu yang namanya to know yourself so that you may God. Teresa Avila, Mother Teresa berkata, bagaimana Anda mau kenal Tuhan? Anda nggak tahu kondisi Anda sendiri kayak apa. Kalau Anda tahu kondisi Anda seperti apa, waktu kita sadar insan kita berdosa, baru kita percaya, Yesus tolong aku, selamatkan aku. Right? So know yourself so that you can know God. Dan untuk Anda bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dan menjadi leader, ternyata butuh Anda go back to go forward. Anda mesti mundur ke belakang. Karena masa lampau Anda itu menentukan apakah Anda bisa maju apa enggak. Nanti saya baru ngerti ini di Mazmur 103 ya. Ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Daud tuh khotbah ke dirinya sendiri loh. Dia ngomong ke jiwanya sendiri. Hei jiwa, puji Tuhan dong. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Jiwa, batin, pujilah Tuhan. Terus bahasa Inggrisnya ya. Forget not the benefit. Jangan lupa kebaikan dia. 2, he forgive your iniquity. Nah ini bahasa Indonesianya, dia mengampuni kesalahan Anda. Makanya saya minta dari Anda siap dengan Alkitabnya, supaya tangan Anda cepat berjalan di halaman suci, pindah-pindah halaman dan tahu ya. He forgive your iniquity. Kalau bahasa Indonesianya, dia mengampuni segala kesalahan. Nah apa sih iniquity itu? Iniquity adalah dosa bottom line. Tapi what is the difference? Ini dosa keturunan Bapak Ibu sekalian. Iniquity adalah kecenderungan melakukan kesalahan yang sama yang nenek kakek kita lakukan. Ada di kita, kita nurun. Nah itu Yesus tanggung semua di kayu salib. Oke? Tapi untuk Anda bisa membuat Yesus kerjakan apa yang dia kelarkan di kayu salib, dikerjakan dalam Anda mesti datang ke Tuhan, memberi diri, membuka diri, kasih space buat Tuhan, beri dia izin akses langsung masuk ke diri Anda, supaya dia kelarin pekerjaan ngancurin kesalahan nenek moyang, berhenti di Anda. Nggak otomatis ya, ingat pertanyaan dari Rebu kemarin. Bukankah kutuk 34 derajat sudah ditanggung semua? Betul, Yesusnya udah kelar. Tapi bikin itu nyata manifest di Anda gimana? Allah yang kerjakan sesuai kehendak kelelaan dia. Keselamatan Anda di dalam Anda. Kalau Anda datang ke dia. Kalau Anda beri waktu ke dia. Karena kita tidak dibenarkan oleh karena perbuatan kita benar semua. Nggak ada self-righteousness, benar diri. Kita adalah koleksi daripada total pekerjaan Yesus di dalam diri kita membenarkan kita. Itu yang diterima Allah sebagai orang benar. Makanya kalau Yesus berkata di khotbah di bukit, kejar kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu. Maka semua yang lain yang dicari dunia akan ditambahkan ke kamu. Right? Yang dicari dunia tentu apa yang kau pakai, kau makan, kau minum, kau tidur pakai apa, kebutuhan sehari-hari lah. Nah, tapi itu nggak penting. Yang penting adalah you invite me, I walk with you, I walk along with you and give me. Waktu engkau menantikan aku, engkau mengizinkan aku, kau buka diri, you give a space for me. Dan izinkan tanganku bekerja di rongga-rongga jiwamu. Okay? So, masalah kesalahan masa lampau, kesalahan dari nenek moyang, dari orang tua kita juga kita wariskan. Itu kan kita digedein sama mereka ya. Apapun yang mereka lakukan kita tiru gitu loh. Itu perlu dibereskan, koper-koper masa lampau, supaya bisa maju ke depan. Kemudian Anda akan dibawa ke perjalanan yang panjang sekali, di mana dalam proses ini Anda akan dibawa mengenal dirimu. Berontak-merontaknya dalam perjalanan yang panjang kayak Abraham menjadi Abraham itu butuh 25 tahun loh. Sampai Ishak lahir loh. Dan Anda tahu, segala kekotoran karakternya, perilakunya Abraham yang benar-benar nggak layak kayaknya ya. Tapi kan Tuhan pilih orang itu. Dan untuk berubah dalam perjalanan 25 tahun, Abraham mesti izinkan Allah yang kerjakan dalam dia.
Makanya dia dibenarkan oleh karena iman. Right? And dia menjadi bapak segala bangsa. Nah, kemudian kita akan belajar enlarging your soul, membesarkan rongga jiwa kita melalui duka dan kehilangan. Selama hidup kita, apalagi selama PSBB, pandemi ini, karantina, saya nggak tahu Surabaya mengalami kondisi yang lebih parah ya, atau separah Jakarta nih. Saya lihat Ibu Risma, wali kota, sampai tersungkur di kaki para dokter karena rumah sakit kekurangan tempat untuk merawat para pasien COVID positif. Dia pikir dengan dia gigih, pakai semua alat-alat yang dipasang di mana-mana, ternyata nggak mempan. Tetap rakyat nggak disiplin, menjaga diri supaya menjaga orang lain tidak tertular. Okay? Nah, kebebasan kita hilang. Kita nggak bisa ke mall, mall tutup. Kebebasan mau bertemu di gedung ibadah pun hilang. Right? Tapi dalam kehidupan kita banyak kehilangan. Okay? Kehilangan teman, kehilangan masa muda, kehilangan kerjaan, kehilangan proyek. We all suffer from kehilangan many losses. Makanya kita proses nggak dukanya kita waktu kehilangan itu. Okay? Rasanya mau bunuh diri, pernah ada mau bunuh diri kayak saya? Okay? Kayaknya masa depan nggak ada. Nah, kalau justru waktu Anda lagi kehilangan banyak dalam kelemahan itu, Paulus berkata apa? Yesus berkata, waktu kamu lemah dan kehilangan, di situ kuasaku sempurna. Kemudian Anda bertumbuh, growing into emotionally mature adult. Okay. Yang ketujuh, going to the next step, to develop a rule of life. Nanti Anda akan punya ritme, punya teralis, di mana Anda bisa ngikutin pertumbuhan yang udah diatur teralis itu. Kayak tanaman anggur, kalau dipasang di teralis, bukan ngikat mereka, malah semakin subur dan berbuahnya lebih gampang. Right? Nah, Anda akan diizinkan Tuhan masuk ke dalam kedalaman. Untuk masuk ke dalam kedalaman, 90% jiwa Anda, 7 step ini akan Anda alami. Oke? Okay? Dan untuk mengalami ini semua, nanti Anda akan dibawa sama Tuhan mengalami yang namanya emotional health, artinya mulai memiliki self-awareness to be able to love well. Kesadaran diri, kok pemarah ya, kok aku nggak sabar ya tadi, Tuhan kok aku ngalami banyak problem ini, tuh kau lagi ngomong apa ke aku? Nah itu self-awareness tuh. Supaya Anda bisa mencintai Tuhan dan mencintai sesama, dan Anda bisa mengalami contemplative spirituality. Apa sih contemplative itu? Slow down, kurangi tempo kecepatan mikir, kecepatan mau kerja ini. Supaya Anda pupuk hubungan yang dalam dengan Tuhan Yesus. So kalau Anda bisa melakukan kedua hal ini, saya lihat saya ada ditulis di PowerPoint itu. Berapa banyaknya kita bisa lompat ke to the degree Anda masuk memberikan tempat bagi Tuhan. Nomor 26 ya, Susanti. To the degree to which we are willing to give Jesus access to what is deeply beneath the surface in our life is the degree to which we will experience freedom in Him. Ini kuncinya, kalau emosinya mau sehat, melalui 7 proses perjalanan tadi. Berapa besarnya pembukaan jiwa Anda kasih ruangan buat Tuhan, Yesus untuk akses masuk ke jiwamu, di bawah permukaan air laut itu. Okay? Hidup permukaanmu, itulah sebanyaknya kemerdekaan yang Anda akan alami dari Tuhan. Okay? Nah, karena waktu, saya akan lompat langsung ke perjalanan daripada EHS ini. Anda akan mengalami perjalanan proses pemuritan bersama Yesus, itu nomor 28 ya, Susanti. Anda akan mengalami perjalanan bersama Yesus, pemuritan bersama Yesus, yang mengintegrasikan kerohanian Anda dengan emosi Anda. Nah, untuk ini saya mau tutup dengan ini nih. Pengalaman indah sekali. Oke, okay? Anda belajar dari Saul dan Daud. Ini 2 karakter yang menarik sekali. Oke. Okay? Di 1 Samuel 15 ayat 22. Okay? Dikatakan di sini bahwa Tuhan menegur Saul. Saul ini tipe orang yang rohaninya tuh benar-benar nggak ada self awareness. Dia tuh nggak tahu emosinya dia tuh sakit total. Orang ini takut banget
kehilangan ketenaran, popularitasnya diambil sama Daud. Sampai merencanakan pembunuhan Daud loh. Orangnya minder dan gila hormat. Nanti Anda baca di 1 Samuel 15 ayat 22, 23 dan 30. Nanti Anda lihat di ayat 24 dari 1 Samuel 15. Orang ini problemnya di ayat 22 dan 23 nggak bisa dengar suara Tuhan. At all. Berarti dia nggak ada hidup seperti Daud. Menyanyi buat Tuhan, bermazmur kepada Tuhan, nulis lagu. Dan Daud itu orang satu-satunya di Alkitab yang emotionally healthy and spiritually mature. Karena emosinya dia bebas terbuka kepada Allah. Dia mau ngamuk, dia mau marah-marah, mau bunuh diri, dia mau ketawa, mau berdansa hadapan Tuhan. Dia bisa integrasikan, itu bisa vulnerable, kebuka sama Tuhan. Makanya Anda baca Mazmur deh. 2/3 itu isinya ratapan tangisan Daud sampai mau bunuh diri, dia menangis murka sama Tuhan, ketawa, tetapi dia juga bisa integrasi dengan passionnya, cinta pada Tuhan dan pindah pada hukum Allah. Si Saul nggak punya itu. Saul itu sangat iri sama Daud, insecure. Karena si Daud populer, kalau Saul udah takut hilang kedudukannya. Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu, Saul cuma beribu-ribu. Oke, sampai mau bunuh. Nah, pengalaman dari Saul dan Daud ini akan membuat Anda bisa bercermin. Anda ini masih seperti Saul atau mau seperti Daud. So penutupnya hari ini saya baru mengerti di PowerPoint nomor 34 dari perjalanan EHS ini, Allah bermaksud mengambil Saul dari jiwa Anda, dan Allah bertujuan untuk membangun Daud di dalam kita. Oke, makanya ada hamba Tuhan yang berkata, oh kalau kamu lagi ngalami pengalaman seperti Saul, dianiaya kayak seperti Daud dianiaya Saul, tenang, itu supaya Saulnya kamu keluar. Supaya keluar Daudnya kamu. Makanya sekarang saya ngerti kenapa Amos 9 ayat 11 dan Kisah Rasul 15 ayat 16 itu di nomor 36 Susanti. Saya baru ngerti kenapa nubuatan ini harus dikenapi. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ayat 17-18, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak kenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya yang telah diketahui dari sejak semula. Dan Anda tahu, Daud punya hati yang berkenan pada Allah. Karena dia menyanyi, dia passion, dia nulis lagu kok. Nggak ada orang ya yang berani nulis pembunuhannya dia dan perjinahannya dia, ditulis dalam bentuk lagu. Pertobatannya dari semua itu ditulis dalam rangkaian lagu, namanya Mazmur 51, kecuali Daud. That's orang yang sehat emosinya. Nah untuk itu saya mau usulkan Anda memiliki 3 buku ini yang sudah ada dalam bahasa Indonesia. Miliki buku ini, nah kalau buku yang kecil, itu buku yang adalah jantung daripada proses penyehatan emosi. Dari Anda dibawa Tuhan kenal, emosimu nggak sehat, sampai sadar dan insaf, tiap hari dikerjakan Tuhan dalamnya kita, interior kita sampai sehat, dan masuk perjalanan menuju kedewasaan. Anda mesti punya buku kecil itu, Devotion Day by Day. Ya, bukan saat teduh sekali sehari, bisa saat teduh minimum 2 kali sehari. Ini jantung bagaimana Allah bekerja di Anda. Tanpa buku kecil ini nggak bisa. Di buku itu komplit bagaimana cara melakukan solitude. Nanti Rebo depan saya akan lakukan ini. Oke? Kita berdoa ya, supaya dalam waktu ini Anda semuanya bisa menyerap apa yang dibagikan. Kuncinya Saul and David. Oke? Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku berterima kasih Tuhan, bahwa Kau menunjukkan Saul dalam diriku. Perfeksionis, memaksa goal terjadi dengan kekerasan, tidak dengan pengertian, pemahaman bagaimana Tuhan bekerja di setiap orang, tanpa kesabaran, tapi Kau tangkap aku kembali. Nah, aku berdoa aku juga akan bekerja pada semua jemaat-Mu di Surabaya, maupun di negara-negara di mana mereka berlokasi. Berkati mereka Tuhan. Buka mata mereka untuk merenungkan 1 Samuel 15, ayat 22 sampai 30. Saul takut tidak mendapat approval dari orang.
Tapi Daud mendapat approval dari Tuhan. Kami berdoa, kami semua akan bertumbuh dewasa. Setiap hari dari glory ke glory. Kemuliaan, pujian kami berikan padamu kembali Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.